Kak Aris ya. Iya saya Renika, jawab Renika dengan senyumannya. Kalian sudah saling kenal rupanya. Melirik ke arah Halim. Iya mas, jawab Halim. Dia memang terbiasa memanggil Aris dengan sebutan mas, jika saling menyapa. Mereka memang tidak terlalu akrab, tetapi jika bertemu pasti saling menyapa seperlunya. Kak Aris dengan siapa kemari? Tanya Renika sambil celingukan, mencari orang yang kemungkinan datang dengan Aris. Tuh, Aris menunjuk ke arah di mana istrinya sedang bermain dengan anak laki-lakinya yang masih balita itu. Oh itu istri dan anak Kak Aris ya? Tanya Renika antusias. Aris mengangguk, lalu mengajak Renika menghampiri mereka. Dan memperkenalkan Renika kepada istrinya itu. Setelahnya, Halim mengajak Renika mengelilingi taman. Renika begitu antusias, dia tertawa ceria bersama Halim. Sementara itu, Davin yang baru bangun tidur langsung mencari keberadaan Renika. Dia terkejut, karena Renika tidak berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemana dia? Gumamnya, dengan khawatir. Sejenak pikirannya teringat satu nama, Ayu. Mungkin Renika bersama Ayu seperti kemarin. Davin hanya mencuci muka saja tanpa mandi. Dia sudah memanaskan motornya, hendak mencari Renika ke rumah Ayu. Tetapi suara dering ponselnya terdengar berteriak-teriak. Akhirnya dia memutuskan untuk menerima panggilan terlebih dahulu. Aris gumamnya, mau apa dia? Kemudian Davin menerima panggilan dari Aris. Iya Aris ada perlu apa mengganggu saja? Ketus Davin. Hei, aku mau memberitahumu tentang ayangmu itu. Aris tidak kalah ketusnya. Renika. Davin terkejut. Di mana dia? Apa kamu tahu sesuatu? Cecar Davin heboh. Ia tahu, dia sedang di taman bersama seorang pria ganteng. Jawab Aris sengaja memanas-manasi Davin. Tidak mungkin. Apa ada pria yang lebih ganteng dari aku di sini? Ketus Davin, dengan tak menghilangkan kenarsisannya. Sedangkan Aris hanya mendengus mendengar jawaban Davin. Aku kasih lihat sesuatu ya, ubah ke panggilan video. Ujarnya, Aris pun mulai mengalihkan panggilannya ke panggilan video. Aris memang sengaja mengikuti Renika, tentu saja setelah istrinya mengizinkan. Mata Davin membulat sempurna, melihat Renika yang sedang tertawa bersama dengan Halim. Sedang apa mereka? Gumam Davin, saat melihat Halim mengusap bibir Renika dengan jarinya. Davin mengeram kesal. Kirim lokasinya. Cepat. Davin segera memakai jaket dan helmnya, tidak lupa membawa helm untuk Renika juga. Ting. Pesan dari Aris masuk, yang menunjukkan lokasi taman tempat Renika berada. Dengan cepat Davin menuju alamat sesuai lokasi yang dituju. Tidak jauh, hanya dalam waktu sebentar dia sudah berada di sana. Davin memarkir motornya, berderet dengan motor-motor lain yang terparkir di sekitar area taman. Dia menelepon Aris menanyakan keberadaan Renika. Setelah mendapatkan arahan dari Aris, Davin melihat keberadaan Renika dengan Halim. Kegep kamu ya? Gumam Davin mengepalkan tangannya. Seperti seseorang yang menangkap basah pacarnya yang ketahuan selingkuh saja. Ren! Teriak Davin cukup keras, hingga mengundang beberapa orang yang berada di sekitar sana untuk menoleh. Mereka mengerutkan dahi dan mulai berspekulasi. Ayo pulang. Langsung menggenggam tangan Renika dan membawanya ke arah di mana motornya terparkir. Renika hanya menatap Davin bingung dan heran. Kenapa Davin bisa ada di sini dan kenapa terlihat sangat kesal, pikirnya. Namun Renika tidak banyak bertanya, dia mengikuti langkah Davin yang panjang-panjang, hingga mereka sampai di area parkir. Ayo naik, ketus Davin. Renika langsung naik motor dengan bingung, memakai helm yang disodorkan Davin. Dan mulai memeluk Davin dengan kepala yang menyender punggungnya. Davin membawa Renika ke suatu tempat yang lain, bukan rumah kontrakan. Kita mau kemana kak?
Ini bukan arah ke rumah, tanya Renika bingung. Kita jalan-jalan, untuk mengusir kekesalanku, jawab Davin ketus. Kakak kenapa sih datang-datang marah-marah begitu? Tanya Renika dengan jengkel. Tapi Davin tidak menggubris, dia terus saja melajukan motornya dengan kecepatan lumayan tinggi. Kak jangan terlalu cepat, nanti bisa ditilang loh, teriak Renika dengan jengkelnya. Akhirnya Davin mengurangi kecepatan motornya. Dia menghentikan motor di sebuah kafe elit yang direkomendasikan Aris kemarin. Ayo, aku lapar. Davin masih saja bicara dalam mode ketus. Renika menghela nafasnya kesal, dia turun dari motor. Tetapi diam berdiri mematung di sana, dan tidak mengikuti langkah kaki Kak Devnya. Hatinya sakit, terus-terusan mendapatkan sikap ketus dan sinis dari Kak Devnya. Renika yang pada dasarnya manja dan cengeng, mulai akan menitikkan air matanya. Gak boleh nangis, gak boleh nangis, gumamnya, sambil mendongakkan kepalanya. Berharap matanya tidak mengeluarkan air mata. Davin yang sudah melangkah cukup jauh, menoleh ke belakang. Dia menggelengkan kepalanya heran, ketika melihat Renika yang masih berdiri di samping motornya dengan kepala mendongak ke langit. Apa yang sedang dia lakukan sih? Gumamnya, kesal. Apalagi jika ingat panggilan video dengan Aris tadi. Davin mengeram kesal jika ingat, jari tangan Halim yang seenaknya saja menyentuh bibir seksi Renika. Sialan, si Halim, gerutunya, dia terus saja memaki-maki Halim dalam hatinya. Dengan langkah lebar-lebar Davin menghampiri Renika kembali. Renika menoleh ke arah Davin, saat Davin sampai di sampingnya. Ren, ketus Davin. Kemarahannya mereda saat melihat mata Renika yang memerah menahan tangisan. Davin menghela nafasnya gusar. Dia sadar Renika adalah wanita lembut dan manja ditambah cengeng. Dia pasti sedih mendapatkan setiap perkataan sinis dan ketusnya. Maafkan aku. Davin langsung menarik tubuh Renika dan membawanya ke pelukan. Renika yang sudah berhasil menahan tangisannya tadi, kini tiba-tiba saja pertahanannya runtuh. Dia terisak dalam pelukan Davin. Untung saja di area parkir tertutup ini sedang sepi. Jadi tidak ada yang melihat, entahlah kalau ada kamera CCTV. Hei maafkan aku ya, ucap Davin kembali dengan lembut. Renika mengurai pelukannya, mendongakkan wajahnya dan menatap Davin dengan raut penasaran. Kenapa kakak tiba-tiba saja marah padaku? Apa karena aku pergi tanpa izin? Cecar Renika. Davin menghela nafas gusar, tetapi dia hanya diam menatap Renika dalam. Seumur hidupnya, dia belum pernah menginginkan wanita seperti dia menginginkan Renika. Belum pernah mendamba wanita seperti mendamba wanita dan belum pernah mencintai wanita seperti dia mencintai Renika. Apa aku sedang terkena karma seperti yang pernah Alan katakan padaku dulu? Apa, karena aku sering mengejek Alan bucin pada Airin. Dan akhirnya seperti ini, aku bucin pada Renika. Davin menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak mungkin aku bucin pada Renika, wanita manja dan cengeng. Sialan tapi perasaan ini sungguh membuatku kacau. Rutuk Davin dalam hatinya. Kakak kenapa? Tanya Renika yang melihat Davin menggelengkan kepalanya. Davin menatap Renika lekat-lekat. Apa karena aku pergi dengan Kak Halim? Tanya Renika kembali masih dengan posisi yang sama. Mendengar nama Halim keluar dari mulut Renika, hal itu membuat Davin kembali kesal. Davin menangkup kedua pipi Renika dan menyondongkan wajahnya ke dekat wajah Renika. Membuat Renika terkejut, gelisah dan kakinya terasa lemas. Bibirnya bergetar, dan tangannya pun ikut gemetar. Ini terlalu intim, dia jadi membayangkan Kak Dev-nya mencium bibirnya seperti yang dia baca di artikel yang ada di internet. Dan seperti adegan film drakor yang dia tonton di rumah Ayu kemarin.
Renika merasa dirinya sudah gila, sangat gila. Karena berharap Kak Dev-nya mencium bibirnya. Sebuah ciuman pertama, meski mungkin bagi Kak Dev-nya ini bukan ciuman pertamanya. Karena bukankah dia pernah mengatakan kalau dia itu seorang playboy? Renika hanya bisa memaki diri sendiri dalam hatinya. Karena bisa-bisanya punya pikiran yang kotor bin mesum. Davin mendekatkan wajahnya dan berkata dengan nada suara lembut dan suara yang terdengar serak di telinga Renika. "Jangan pernah menyebut nama Halim lagi di depanku. Aku tidak suka," ujar Davin. Dan setelahnya, satu telapak tangan yang tadinya menangkup pipi Renika itu bergeser ke arah kepala belakang Renika. Menyelipkan jemari tangannya ke dalam rambut Renika, dan satu tangannya turun menyusuri punggung Renika. Membuat darah Renika bergejolak dan mendidih, meremang dan menggelenyar merasakan sesuatu yang aneh. Davin merapatkan tubuh Renika dengan tubuhnya. Menempel dan menempel. Cup. Davin mulai menempelkan bibirnya dengan bibir Renika, menggigit bibir Renika sedikit dan lembut. Hingga Renika buka mulut, dan Davin bebas mengeksplor dengan lidahnya yang profesional. Tangan Renika hanya terkulai lemas, dan dia memejamkan matanya. Tak sanggup rasanya bertatapan dengan mata sayu penuh gairah milik Davin. Tintin, hingga suara klakson terdengar memekakan telinga. Dan Davin menghentikan aktivitasnya. Renika tampak salah tingkah, dia begitu sangat malu. Apa ini yang disebut ciuman, dan begini rasanya? Gumamnya dalam hati, dia langsung melangkahkan kakinya cepat meninggalkan Davin. Davin segera mengejar Renika dan menggenggam tangannya setelah berada di sampingnya. Ciuman yang membuatnya begitu terkesan dan melayang, meski Renika hanya diam tak membalas. Davin yakin ini adalah ciuman pertama Renika, dan dia berjanji akan secepatnya membawa Renika pulang dan menjadikannya istri. Sebelum Renika lebih dekat dengan pria bernama Halim itu.